Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, selamat datang di ibadah online Gereja Allah Baik Mojokerto. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita nyanyikan ada kuasa dalam nama Tuhan. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Puji nama Tuhan, Shalom.
dimanapun saudara berada saat ini, kita percaya hadirat Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Dan saat ini mari bersama-sama kita akan satukan hati, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari bersama-sama kita akan mulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keadaan kami sampai saat ini. Kau tetap Allah yang baik, Kau tetap Allah yang mengasihi kami, memelihara setiap hidup kami. Dan kami rindu saat ini Tuhan, kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Bahwa kami Tuhan tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami Tuhan boleh Tuhan memuji menyembah-Mu, meninggikan Kau di atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapat kedamaian. Mari sama-sama katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Mari nikmati hadirat. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku nikmati. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah. Kami memuji Kau dengan segenap hatiku. Mari saat ini pujikan bersama. Rindu selalu tinggal dalam kediaman, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Kami sukai hadirat-Mu Tuhan.
sembah Tuhan saat ini. Mari nikmati hadiratnya lebih lagi. Kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Mari jamah setiap kami Tuhan. Kau menenangkan setiap gelora jiwa kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kelegaan yang kami cari. Mari Bapak Ibu Saudara saat ini dimanapun berada, mari saat ini nikmati hadiratnya lebih. Ini yang kami rindukan, ini yang kami cari Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu melihat kemuliaan curahkan atas setiap kami. Kurapatakanaya shikialabaya. Kami sembah, kami memuji-Mu. Kasih Tuhan sudah menggantikan kekhawatiran dalam hidup kita. Mari taruh segala beban, segala ketakutan, segala kekhawatiran. Saat ini mari nikmati hadirat Tuhan. Kiramaya Syekh. Karena kami percaya Tuhan, bagi-Mu tiada yang mustahil. Kami juga percaya Tuhan dengan segenap iman kami. Kami mempercayakan hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.
hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Kami kuat. Ku kuat karena kau menopang hidup kami. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dengan sepenuh iman kami Tuhan, kami percaya tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan. Terima kasih Tuhan. Ku diangkat. Oh, mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, bagi Tuhan. Yes, ini iman percaya kami Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Oh bagi Tuhan, yeah, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Oh mari angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan dan katakan, bagi Tuhan ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Katakan, mujizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat dan dipulihkan. Oh katakan, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Katakan sekali lagi dengan segenap hatimu. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Raja kita. Namamu kami tinggikan, namamu kami sembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji Kau dengan penuh sukacita karena Engkau sudah curahkan sukacitamu penuh atas setiap kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya Allah sumber kekuatan kita. Amin. Mari bersama-sama katakan Allah sumber kuatku. Mari sama-sama tepuk tangan. Kami percaya Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Oh, mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingini, tiada yang ku ingini di bumi. Yang kami adakan kekuatan kami, tak ku andalkan kekuatan. Satu yang pasti, namun yang pasti Kau tetap sama. Katakan, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber
andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber Kau kekuatan kami Tuhan. Oh Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Oh mari sama-sama. Allah sumber kuatku, Kau kekuatan kami Tuhan. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kekuatan kami selamanya, katakan selamanya, selamanya. Haleluya, sorak-sorak yang mulia buat Allah kita. Dialah kota perlindungan kita, amin. Mari sekali lagi serukan. Woo! Mari katakan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Dia berikan kita kemenangan. Yang percaya sama-sama katakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Yang percaya sama-sama lambaikan tangan kita dan kemuliaan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari yang percaya, angkat tanganmu dan katakan, Kau kekuatanku, come on, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, ya benteng hidup kita, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Come on. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku,
Engkau jaminan hidup kami Tuhan. Kau tak akan pernah tinggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau iman kami Kau bangkitkan lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih. Mari sama-sama katakan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Terima kasih Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari pagi hari ini dimanapun kita berada, mari sama-sama katakan, kalau Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita, selama-lamanya Dia tidak akan pernah tinggalkan setiap kita. Mari yang percaya sama-sama angkat tangan kita tinggi. Dimanapun Anda berada, sama-sama angkat tangan kita tinggi. Dan mari nyatakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Sekali lagi katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
ada yang bisa berikan tepuk tangan bagi Allah kita, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh come on, mari serukan namanya. Mari ramaikan suasana secara spirit dan secara fisik. Berikan kemuliaan yang panjang bagi Allah kita. Kinaramata kanaramasana ramata. Yesus. Mari beberapa saat ke depan kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Yesus. Kau beserta dengan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau kekuatan kami Tuhan. Kami tidak kalah. Kami sedang menuju kemenangan. Berikan kami kekuatan yang baru, kemampuan untuk memperkatakan kemenangan. Bukan hanya mengharapkan kemenangan, tapi memperkatakan kemenangan itu Tuhan. Kami tahu Engkau tidak jauh dari kami. Engkau bersama dengan kami. Karena Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat dimanapun dan kapanpun Anda memutar ibadah ini. Saya mengajak kita satu hati bersama. Sekali lagi katakan lagu ini, bagian refrennya saja pelan-pelan bersama-sama. Kita akan sama-sama bersatu hati. Karena ketika kita bersatu di dalam Tuhan, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita katakan lagu ini bersama-sama. Kau kuatkan aku bertahan. Amin, amin. Kau harapan ya Yesus dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Yesus, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi perlahan-lahan katakan Kau kuatkan. Amin Tuhan. Aku bertahan. Yesus. Kau harapan. Amin, amin. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau beserta dengan kami dan sungguh sebuah sukacita di mana kami masih berkesempatan untuk beribadah pada hari ini. Dimanapun kami berada, apapun situasi kami punya Tuhan yang beserta dengan kami. Dan apapun yang menjadi kondisi kami tidak takut. Karena bukan dengan kekuatan dan gagah kami menjalani hidup ini. Tapi kami menjalani hidup ini bersama dengan Allah atas segala kemustahilan. Terima kasih. Teruslah beracara, teruslah berkarya dalam hidup kami Tuhan. Kami buka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara sekalian. Dan saya menyapa Anda di hari Minggu yang spesial ini. Kenapa spesial? Karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di hadirat Tuhan. Dan mari saya ajak kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita pertama mempersiapkan ayat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Roma pasal 8 ayat yang ke-37.
Mari, dimanapun saudara berada, yang punya Alkitab, yang punya handphone, yang bisa saudara gunakan untuk membaca, kita baca sama-sama ini. Terus percayai bahwa memperkatakan firman itu bukan hal yang sia-sia. Tapi kita harus mengatakannya karena ada kuasa di dalamnya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan ini tidak pernah diajarkan bahwa menuju kemenangan itu harus melalui kekalahan terlebih dahulu. Saya ulangi. Tidak pernah dicatatkan di dalam firman bahwa kalau mau menang harus kalah terlebih dahulu. Oleh karena itu mental yang harus Anda miliki jangan mental yang seperti ini. Saya memang harus kena COVID-19 dulu baru nanti Tuhan sembuhkan. Saya memang harus mengalami mungkin resesi ekonomi. Saya harus mengalami keburukan dulu. Tidak pernah dicatatkan di dalam Alkitab. Oleh karena itu kapanpun saudara melihat video ini, dengarkan dengan baik. Dan roh saudara juga harus mendengarkannya. Tidak perlu ada kekalahan untuk mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu terus kita harus memiliki perkataan-perkataan kemenangan. Inilah topik khotbah yang ingin saya bagikan pada saat ini. Mungkin saudara memiliki acuan dari film. Iya Pak, superhero itu kan yang membuat filmnya seru itu biasanya lakon menang keri. Atau pemeran utamanya, tokoh utamanya itu biasanya dikalahkan dulu. Nanti kalau sudah kalah, tokohnya jadi lebih kuat, lalu baru balas dendam. Saudara perlu tahu, itu film. Kenapa kok film dibuat seperti itu? Supaya laris, supaya seru. Tetapi hidup kita bukan film. Hidup kita bukan main-main. Hidup kita adalah hidup di dalam Kristus. Yang percaya katakan, amin. Saya dengar aminnya. Sekarang kita akan buka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Sekali lagi seperti ayat yang tadi dikatakan bahwa kemenangan itu bukan karena kita, tapi karena Dia. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya rindu saudara di rumah katakan ini, kemenangan. Amin. Kemenangan itu yang Tuhan berikan pada kita. Bagian kita hanya apa? Perkatakan, aku bersyukur, aku ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kuasa kemenangan yang diberikan di dalam kehidupanku. Saudara, seandainya saudara lupa atau jangan-jangan saudara lupa, saya ingatkan kembali ya saudara, bahwa 2000 lebih tahun yang lalu, Ia sudah menangani semuanya di atas kayu salib. Jangan-jangan saudara lupa, Ia sudah menanggung dan membuat dirinya bertanggung jawab atas semuanya. Saya ulangi, Ia menanggung dan Ia bertanggung jawab atas semuanya. Hal-hal yang harusnya kita tanggung, Ia sudah tanggung. Supaya apa? Melalui Dia kita memperoleh kemenangan. Dan setelah itu Ia juga memberikan satu hal lagi. Dan hal itu adalah pembebasan. Kita sudah dibebaskan. Saat ini saya tantang saudara, memperkatakan dengan mulut saudara. Katakan demikian, dalam nama Yesus, aku dan seisi rumah tanggaku bebas dari virus apapun juga. Bebas dari bakteri apapun. Karena ada kemenangan. Itulah yang harus saudara miliki. Perkatakan kemenangan. Perkatakan kemenangan. Nah mungkin saudara juga masih bertanya, loh sebentar Pak. Kapan saya menang? Saya rasanya habis ditinju kanan, di swing kiri, pukul kanan, ditendang. Kapan saya menang? Satu hal yang harus saudara benar-benar renungkan dengan baik. Anda sudah menang. Saya ulangi, Anda sudah menang. Dan akan menang lagi.
Tapi yang perlu saudara ingat-ingat terus-menerus adalah peperangan itu akan ada terus-menerus. Apa artinya peperangan? Artinya peperangan itu berarti ada musuh yang terus berusaha, bahasa Jawanya itu nggarai kita. Ada musuh yang terus-menerus berusaha untuk menggoda, untuk mencari celah, untuk mengalahkan kita. Itu yang tidak pernah berhenti. Kemenangan itu pasti, kemenangan itu sudah ada. Tetapi yang namanya peperangan, karena si musuh itu yang terus mencoba menyerang, itu selalu berjalan. Dan saudara tidak perlu khawatir dengan berkata, perang kok terus. Tidak usah khawatir saudara, kemenangan ada bersama dengan kita. Peperangan itu butuh dimenangkan. Saya tegaskan lagi, peperangan itu harus dimenangkan. Karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4, kita tidak usah baca, saudara renungkan nanti. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semuanya. Nah saudara, poin terakhir yang ingin saya sampaikan. Bagaimana cara kita meresponi semuanya ini? Bagaimana cara kita meresponi semuanya ini? Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Saya memang tidak ingin terlalu membahas mengenai, Corona, COVID-19, basi. Yesus sudah menang. Tunggu tanggal mainnya. Nanti akan ada sorai-sorai umat Tuhan. Kemenangan terjadi. Saya sudah pernah sampaikan bahwa tidak perlu panik. Puji Tuhan, saya yakin saudara sudah melakukan tidak panik. Dan saat ini berikutnya yang harus kita katakan, kemarin kita sudah belajar mengenai percaya. Saat ini kita perlu lakukan hal ini, perkatakan kemenangan. Saudara, suatu hari ketika saya dan keluarga sedang mezbah keluarga, tiba-tiba Tuhan berkata dengan jelas kepada saya di hati ini. Dia mengatakan kalimat ini, perkatakan kemenangan. Dan saat itu juga saya bingung, apa maksudnya. Lalu saya berusaha untuk sedikit melakukan penelitian dan membuka ayat-ayat firman Tuhan. Saya menemukan beberapa hal yang saya percaya bisa menjadi renungan kita pribadi. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, cara meresponi semua yang sedang terjadi. Yang pertama adalah temukan Tuhan di dalam ketenangan. Saya ingin ambil ayat di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, 16 dan 17. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ayat 15 dan mungkin nanti akan sedikit mengutip ayat 16 dan 17. Ayo kita baca bersama-sama ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bukankah kekuatan yang sedang kita perlukan hari-hari ini? Secara fisik, kekuatan bisa peroleh dengan makan makanan yang bergizi, dengan olahraga. Tapi secara spirit, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah tinggal tenang, tinggal diam, be still. Nah saudara, di ayat 15 ini dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya lanjutkan. Ayat ini mengatakan begini, tetapi kamu enggan. Ayat ini merupakan sebuah nasihat. Kalau saudara baca, saudara, ayat ini itu sebetulnya Allah menawarkan kebebasan kepada Bani Yehuda. Kalau mereka mau kembali kepada Tuhan dan rest dan istirahat dan diselamatkan, itu bisa terjadi. Tapi masalahnya mereka tidak mau. Coba saudara intip ayat 16 dan 17, saya tidak akan bacakan. Saudara nanti coba teliti sendiri. Baca sendiri ayat 16 dan 17. Di ayat 16 dan 17, saudara lihat dikatakan mereka itu malah memutuskan untuk panik dan menggunakan akal mereka sendiri. Waduh, kami mau naik kuda yang cepat saja, kami naik kuda yang tangkas. Itu kemampuan sendiri, itu kepanikan, itu tidak tenang. Aduh, saya harus beli masker. Aduh, masker ini kurang, masker wajah aja, tak tumpuk 10. Itu kepanikan. Itu tidak tinggal tenang. Seperti Bani Yehuda pada saat itu. Dengan akalnya sendiri mereka panik. Kalau mereka panik, perhatikan dengan baik. Kehancuranlah yang mereka dapatkan. Pertama,
2 kali terjadi. Pertama kehancuran oleh Nebukadnezar, tercatat dalam 2 Raja-Raja pasal 25. Ayat 1 kalau saya tidak salah sampai ayat 10, tapi saya tidak akan bukakan. Dan kemudian kehancuran yang kedua oleh kerajaan Romawi, yaitu sekitar tahun 70 Masehi, di mana orang-orang lari dari Yerusalem dan dihancurkan. Saudara, kalau kita tidak bisa menemukan ketenangan, dalam hati ini terus-menerus bergejolak, panik. Pagi ini harus ini, pagi ini harus itu. Jangan keluar rumah, pintunya ditutup rapat, kancing, jendela ditutup, AC dimatikan. Saudara, pelepakan saudara. Tidak bisa bernafas. Atau mungkin panik, jangan makan ini, jangan beli ini. Ya menjaga boleh, tetapi panik itu tidak perlu. Broadcast ini, broadcast terus menerus. Sekarang saudara lihat kan, WhatsApp sudah mulai membatasi. Kenapa? Ya saudara tahu sendiri. Terlalu banyak berita bohong yang menyebarkan hal yang salah dan menimbulkan kepanikan. Saya ingin mengutip, memang bukan tokoh Alkitab, tapi saya kira kalimat ini cukup perlu untuk kita renungkan. Saya ingin mengutip dari Bunda Teresa yang sudah meninggal, Mother Teresa. Dia pernah mengatakan seperti ini. Kita perlu untuk menemukan Tuhan, menjumpai Tuhan. We need to find God. Tapi dia mengatakan begini, dia tidak bisa ditemukan di dalam riuh rendah, dalam keramaian, dan dalam restlessness, kesibukan. Dia tidak bisa ditemukan dalam cara yang seperti itu. Mengapa? Dikatakan seperti ini, God is the friend of silence. Allah itu adalah sahabatnya ketenangan. Digambarkan bahwa lihatlah bagaimana alam, pepohonan, bunga, rumput bertumbuh, tidak broadcast. Bertumbuh, tidak rame-rame. Dengan angin yang meniup, tiba-tiba bertumbuh. Allah itu adalah sahabatnya ketenangan. Kalau Anda mau menemukan Tuhan, cari dia dalam ketenangan. Cari dia bukan dalam kepanikan. Tapi ambil waktu sejenak, datang kepada Tuhan dalam ketenangan. Mungkin saudara punya waktu bangun pagi, kebetulan WFH atau kebetulan libur, cari ketenangan. Iya tapi bagaimana toko saya rugi? Cari dia dalam ketenangan. Bagaimana ini bank saya mengejar target harus begini? Cari dia di dalam ketenangan. Saya jamin saudara tidak akan dikecewakan atau dirugikan oleh Tuhan. Cari dia di dalam ketenangan. Saudara juga bisa lihat, ini saya melanjutkan quote-nya ini. Bagaimana matahari, bulan, bintang itu bergerak dalam kesunyian. Mana pernah saudara dengar ketika matahari terbit di pagi hari ada suara pom, 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 pom. Saya mau terbit, saya mau terbit. Tidak ada. Semuanya sunyi berjalan. Kalau mendung tiba-tiba cuacanya berubah. Kalau matahari muncul, tiba-tiba dia muncul dengan tenang. Semuanya itu Tuhan ciptakan untuk silent mode, ketenangan. Maka kita juga harus belajar, kita cari dia dalam ketenangan. Ada satu ayat yang saya sangat amat suka sekali. Mazmur 46 ayat 10. Secara langsung ayat ini menegur kita semua. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Dalam momen-momen seperti ini saudara, momen-momen seperti ini di mana kita terpisah oleh jarak, terpisah oleh situasi. Momen-momen seperti ini berserah kepada Allah. Berserah itu artinya apa? Beri kesempatan pada Allah untuk bertindak bagi kita. Keluaran 14 ayat 14. Beri kesempatan Allah untuk berperang ganti kita. Jangan panik dulu, tapi tenang dulu. Dalam ketenangan bersama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, saudara akan temukan ketenangan. Dan ketika kita tenang, kita menaikkan tingkat percaya kita pada Tuhan. Dan mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, yang terakhir saudara. Bagaimana cara kita meresponi keadaan di sekitar kita. Yang kedua adalah topik khotbah saya. Perkatakan kemenangan. Perkatakan kemenangan. Saya mengajak saudara yang di rumah dimanapun katakan bersama-sama, perkatakan kemenangan. Ketika Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya, kalau saudara baca di Alkitab,
Ketika Yesus menampakkan diri, saudara. Di Markus pasal 16 yang saya kutip. Markus pasal 16. Ketika Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya, karena satu sudah memutuskan untuk memutus nyawanya sendiri, menjumpai 11 muridnya, Yesus di ayat 14, Yesus berkata dengan jelas, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Banyak sekali orang yang percaya, banyak sekali orang yang tidak percaya maksud saya. Banyak sekali orang yang tidak bisa paham karena memang tidak pintar. Tapi ada loh saudara, orang yang tidak percaya karena terlalu pintar. Terlalu pintar itu apa? Memutuskan semuanya sendiri. Atau mungkin juga bisa digolongkan menjadi orang-orang yang sok pintar. Sehingga yang sok pintar ini tadi berusaha menjadi seseorang yang berpikir skeptis. Apa itu berpikir skeptis? Skeptis itu artinya tidak mudah percaya. Contohnya ketika kita pergi ke supermarket, kita beli sebuah benda, kita lihat benda itu dan kemudian, apel kok sakme ini, tipu ini ya. Orang yang tidak mudah percaya, selalu skeptis. Maka semuanya akan dilihat seperti itu. Nanti ada firman Tuhan, masa benar, tidak mungkin itu. Nah kalau masih ada orang-orang yang seperti itu, tidak mudah percaya, ragu-ragu. Dan yang paling parah, definisi dari orang yang berpikir skeptis ini adalah terlalu banyak berteori kosong. Untuk orang-orang yang seperti ini, Yesus mencela ketidakpercayaannya dan mencela kedegilan hati mereka. Dikatakan hatinya degil. Waduh saudara, ini berat. Kalau Yesus mengatakan hati kita degil, berarti tidak bersih. Kalau hati kita tidak bersih, berat sekali sudah. Oleh karena itu, ayat yang ke-17 dan 18, kita lihat sama-sama. Markus 16 ayat 17 dan 18. Ini yang ingin saya supaya saudara perkatakan bersama-sama. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, saya tidak ingin membahas terlalu banyak ayat ini, tapi saya percaya ayat ini menjelaskan dirinya sendiri. Tanda-tanda yang akan menyertai saudara yang percaya adalah hal-hal itu tadi. Meskipun saudara memegang ular, meskipun mungkin saudara minum racun maut, tidak akan mendapat celaka. Dan ketika saudara meletakkan tangan ke atas orang, maka orang itu akan sembuh. Jangan panik dulu, tapi perkatakan kemenangan terlebih dahulu. Percaya dan perkatakan kemenangan. Roma 8 ayat 31, ayat terakhir kita semua pada ibadah ini. Roma pasal 8 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama. Saya rindu meskipun mungkin kita terpisah jarak, saya mungkin tidak bisa secara fisik mendengar suara saudara, tapi saya percaya saudara mengatakan ayat ini. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawab lagu dari zaman kita sekolah minggu. Tidak ada. Kalau Allah di pihak kita, mau virus apapun, bakteri apapun, penyakit sampar seperti apapun, tidak akan bisa melawan dan menjatuhkan kita. Dari awal khotbah tadi saya sudah berbagi, kita diciptakan oleh Tuhan untuk berjalan dalam kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Kalau saudara sedang mengalami setback atau kemunduran, kalau saudara sedang mengalami sesuatu yang mungkin membuat saudara kurang percaya, bukan berarti saudara kalah. Amos pasal 3 ayat 12 mengisahkan seekor domba yang sudah dimakan oleh singa, di mana tinggal daun, telinga dan kaki. Tapi Tuhan di situ mengatakan Tuhan masih bisa memulihkan. Artinya apa? Bagi Tuhan
apapun kondisi saudara, belum game over. Ada kemenangan, ada hari depan penuh dengan harapan. Oleh karena itu saudara, perkatakan kemenangan. Perkatakan kemenangan di dalam nama Yesus. Perkatakan kemenangan. Katakan aku sehat, aku dipulihkan, aku bebas dari virus corona dalam nama Yesus. Aku tidak akan mengalami bahaya apapun karena Allah di pihakku. Saya teringat oleh Presiden Amerika yang ke-16 bernama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini pernah mengatakan demikian. Ketika dia berbincang dengan seseorang, dia pernah mengatakan demikian. Pak, tak kasih tahu Pak, saya kasih tahu. Concern saya, yang menjadi pikiran saya, itu bukanlah apakah Tuhan ada di pihak saya atau tidak. Tetapi yang paling menjadi concern saya, yang paling menjadi pikiran saya adalah saya apakah di pihak Tuhan atau tidak. Bahasa Inggrisnya begini. My concern is not whether God is on our side, but my greatest concern is to be on God's side. Berada di sisinya Tuhan. For God is always right. Karena Tuhan itu selalu benar. Saudara, pastikan saat ini saudara berada di sisinya Tuhan. Seperti Mazmur pasal 91 dikatakan kalau hati kita melekat, ayat 14-16. Saudara, kita tidak akan mengalami bahaya. Pastikan kita perkatakan bahwa kita berada di pihak Tuhan. Kita selalu mendekat dengan Tuhan. Apa yang kita pelajari pada saat ini, kita harus temukan Tuhan dalam ketenangan. Yang kedua, kita harus terus-menerus perkatakan kemenangan. Perkatakan aku sehat, perkatakan aku dilindungi, usahaku Tuhan pulihkan. Semuanya yang kelihatan macet, semuanya yang kelihatan parah, Tuhan sudah pulihkan. I speak victory over my life. Aku perkatakan kemenangan atas hidupku. Mari saudara bersama-sama, saudara akan dipandu oleh tim Praise and Worship. Kita katakan bersama-sama, dalam nama Yesus, oleh otoritas kuasamu, dan oleh perkataan firman-Mu yang sangat berkuasa, dan yang telah kudengarkan, aku perkatakan, aku sehat, aku tidak panik, aku berkemenangan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sekali lagi di dalam nama Yesus. Saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya rindu mengakhirinya dengan sukacita. Ada sebuah lagu yang berbicara mengenai kemenangan. Mari kita nyanyikan bersama-sama saudara. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu. Ku nyanyikan, oh ku nyanyikan kemenangan, haleluya. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Kita katakan bersama-sama. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Katakan dengan iman, semua musuh tak dapat. Oh haleluya. Karena kuasanya bekerja sempurna. Sama-sama katakan, ku nyanyikan kemenangan. Saudara yang ada di rumah, nyanyi bersama-sama. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kesukaan
kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Ku nyanyikan kemenangan, kami menang, kami berkatakan kemenangan Tuhan. Kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu Tuhan, berjalan, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Mari terima berkat Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, bahkan selama masa-masa ini, dalam nama Tuhan yang penuh dengan kemenangan, kita semua sehat. Amin. Kita diberkati untuk Amin. menjadi berkat. Kita berkemenangan. Amin. Apapun yang kita lakukan, kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu hati berdoa. Hai engkau virus bakteri corona, enyah di dalam nama Yesus. Engkau sudah dikalahkan 2000 lebih tahun yang lalu. Dan engkau tidak berhak menggerogoti tubuh setiap umat Tuhan yang percaya. Karena kami memperkatakan kemenangan. Karena kami memperkatakan sehat. Amin. Kami kutuki engkau iblis. Kami hancurkan kuasamu saat ini juga. Enyah kau dari tempat ini. Engkau tidak boleh berkuasa. Karena nama Tuhan berkuasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan. Kami terima kesehatan. Amin. Mari kita semua yang percaya. Sekali lagi bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.